Aku berdiri di ruang pengadilan yang dingin dan steril itu, memandang ibuku yang duduk di bangku terdakwa dengan wajah pucat dan tangan gemetar memegang tas tua. 6 tahun lalu, dia sendiri yang mengusirku keluar dari rumah hanya karena aku berani mengakui bahwa aku mencintai seorang perempuan. Dan sekarang takdir membawaku kembali sebagai pengacara yang harus membelanya dalam gugatan warisan perusahaan keluarga senilai miliaran rupiah yang bisa menghancurkan segalanya. Napasku terasa sesak, tapi aku memaksakan senyum profesional saat hakim memanggil namaku, Larasati Putri, sebagai kuasa hukum terdakwa. Ibu menatapku dengan mata yang penuh keheranan bercampur dendam lama, seolah-olah dia masih melihat gadis 16 tahun yang dulu dia sebut pembawa malu bagi keluarga. Aku duduk di sampingnya, merasakan aroma parfum murah yang sama seperti dulu, dan ingatan langsung menyerbu seperti banjir. Malam itu, 6 tahun lalu, hujan deras mengguyur Jakarta Selatan saat aku pulang dari kampus dengan tubuh basah kuyup. Ibu menunggu di ruang tamu, wajahnya merah karena marah setelah membaca pesan di ponselku yang tak sengaja ketinggalan. "Kamu gila, Laras. Cinta sama perempuan. Itu dosa besar, tetangga akan bicara apa tentang kita," katanya sambil melempar ponsel ke lantai. Aku mencoba menjelaskan, tapi suaraku hilang ketika ayahku yang biasanya diam ikut berdiri dan menunjuk pintu. "Pergi dari rumah ini, jangan pernah kembali kalau kamu masih begitu," katanya dingin. Aku ingat betul bagaimana aku berlutut, memohon, dan akhirnya mengatakan kalimat yang masih menghantuiku sampai sekarang, "Itu hanya kesalahan, Bu. Aku janji tidak akan lagi." Tapi janji itu datang terlambat. Rani, gadis yang kucintai dengan sepenuh hati, sudah mendengar semuanya dari balik dinding kamar dan pergi tanpa sepatah kata pun. Malam itu aku dikurung di kamar, dan keesokan paginya tasku sudah di depan pintu bersama surat pemutusan hubungan keluarga yang ditandatangani ibu sendiri. Sekarang, di pengadilan ini, aku membuka map dokumen dengan tangan mantap meski hati bergetar. Gugatan ini berasal dari paman buyutku yang mengklaim tanah pabrik tekstil keluarga di Bandung adalah miliknya karena dokumen lama yang hilang. Ibu sebagai pewaris utama terancam kehilangan segalanya, termasuk rumah yang dulu mengusirku. Kenapa kamu di sini?" bisik ibu saat jeda sidang pertama. Suaranya pelan, tapi penuh racun. Aku menjawab tanpa menatapnya, "Karena aku pengacara terbaik yang bisa kamu bayar, Bu. Dan karena aku tidak mau melihat keluarga ini hancur total." Tapi dalam hati, aku tahu ini lebih dari itu. Rahasia yang kukatakan dulu masih menggantung, dan pengadilan ini baru saja membuka pintu neraka yang sama. Saat hakim mengetuk palu menunda sidang, aku melihat seorang wanita di bangku penonton belakang, rambutnya yang panjang dan mata yang sama seperti 6 tahun lalu. Rani. Dia ada di sini, dan tatapannya menusuk langsung ke luka yang belum pernah sembuh. Aku berjalan keluar gedung pengadilan dengan langkah cepat, angin sore Jakarta yang panas menusuk kulitku. Telepon berdering, klien lain menanyakan kasus, tapi pikiranku hanya tertuju pada satu hal, kenapa Rani muncul sekarang? Apakah dia saksi? Atau hanya kebetulan? Aku naik taksi menuju hotel sederhana di kawasan Tamrin, tempat aku menginap karena tidak mau kembali ke rumah lama. Di kamar, aku membuka laptop dan mulai menyusun strategi pembelaan, tapi jari-jariku berhenti di keyboard saat ingatan malam pertama kali bertemu Rani muncul. Saat itu kami masih mahasiswa semester 3 di Universitas Indonesia,
dia duduk di sebelahku di perpustakaan Akultas Hukum, tersenyum malu saat meminjam catatanku. Kamu Laras, kan? Aku Rani dari jurusan sastra. Senyumnya lembut, dan sejak saat itu pertemanan kami berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kami sering bertemu di taman kampus, berbagi cerita tentang mimpi, tentang keluarga yang konservatif, tentang bagaimana sulitnya menjadi diri sendiri di Indonesia ini. Cinta kami tumbuh pelan, seperti bunga yang takut terinjak. Kami hanya berpegangan tangan, berbisik janji di bawah pohon beringin, tidak pernah lebih dari itu karena kami tahu risikonya. Tapi ibuku menemukan pesan itu, dan semuanya hancur dalam satu malam. Malam pertama di hotel, aku tidak bisa tidur. Ponselku bergetar, pesan dari nomor tak dikenal, kamu berani kembali, Laras. Setelah meninggalkanku seperti sampah. Itu dari Rani. Aku membalas dengan tangan gemetar, kita harus bicara. Besok, di kai lama kita. Jawabannya singkat, baik. Tapi jangan harap aku memakanmu begitu saja. Aku menutup mata, merasakan air mata yang sudah lama kutahan. Pengadilan ini bukan hanya tentang tanah dan uang, tapi tentang luka yang aku kubur 6 tahun lalu. Dan besok, semua akan terbuka lagi. Pagi berikutnya, aku tiba di kai kecil di pinggir Jalan Sudirman yang dulu menjadi tempat rahasia kami. Kai itu masih sama, dengan kursi kayu usang dan aroma kopi robusta yang kuat. Rani sudah duduk di sudut, mengenakan blus putih sederhana, rambutnya diikat rapi seperti dulu. Dia tidak tersenyum saat aku mendekat. Kamu berubah, Laras. Jadi pengacara besar sekarang, katanya dingin, tapi matanya masih menyimpan kelembutan yang kukenal. Aku duduk di depannya, memesan teh hangat untuk menenangkan Sarah. Aku tidak pernah lupa, Rani. Setiap hari aku memikirkanmu. Dia tertawa sinis. Kamu lupa saat kamu bilang itu hanya kesalahan. Saat kamu memilih keluarga daripada aku. Kata-katanya seperti pisau, dan aku merasa darahku mengalir lagi dari luka lama. Kami bicara selama hampir 2 jam. Ternyata Rani sekarang bekerja sebagai aktivis di LSM yang membela hak perempuan, dan dia datang ke pengadilan karena kasus ini menyentuh isu diskriminasi gender di perusahaan keluarga. Paman buyutku menggunakan isu masa laluku untuk mempengaruhi opini publik, menyebarkan rumor bahwa keluarga kami rusak karena anak perempuan yang tidak normal. Nama kamu disebut-sebut di media sosial, Laras. Mereka bilang kamu alasan kenapa perusahaan hampir bangkrut, katanya sambil menunjukkan artikel di ponsel. Aku mengangguk, merasakan beban semakin berat. Tapi di balik amarahnya, aku melihat ada kerinduan yang sama. Saat tangan kami tak sengaja bersentuhan saat mengambil gelas, listrik lama itu kembali, meski hanya sesaat. Kembali ke hotel, aku membuka ile kasus lagi. Dokumen lama menunjukkan bahwa tanah pabrik sebenarnya dibeli ayahku dengan uang pinjaman yang tidak pernah dilunasi kepada paman. Bukti itu lemah, tapi aku punya saksi potensial, seorang pegawai lama yang sekarang tinggal di kampung. Aku menelepon ibu untuk jadwal pertemuan, tapi suaranya masih dingin. Jangan bawa masa lalu ke sini, Laras. Kamu sudah cukup menghancurkan keluarga ini. Aku menutup telepon dengan tangan bergetar. Malam itu, Lasbak datang lagi. Saat kami berusia 20 tahun, Rani dan aku pergi ke pantai Ancol diam-diam. Kami duduk di pasir, memandang laut sambil berpegangan tangan.
Suatu hari kita akan bebas, Laras. Kita akan tinggal bersama tanpa takut, bisiknya. Aku mencium keningnya, janji yang tak pernah kutepati. Keesokan harinya, ibu menemukan Otto kami di kamar, dan semuanya berubah. Aku ingat bagaimana aku menangis di pelukannya, "Bu, tolong jangan usir aku. Aku akan berubah." Tapi ibu hanya menjawab, "Kamu sudah mati bagi kami." Sidang kedua dimulai dengan ketegangan tinggi. Pengacara lawan, seorang pria paruh baya bernama Pak Hadi, membawa saksi yang menyebut nama Rani sebagai teman dekat yang pernah membuat skandal. Aku keberatan dengan suara tegas, ini tidak relevan dengan gugatan warisan, Yang Mulia. Tapi kerusakan sudah terjadi. Di luar ruangan, ibu menarik lenganku keras. Ini semua karena kamu. Kalau kamu tidak pernah bertemu gadis itu, kita tidak akan seperti ini. Aku menatapnya langsung. Kalau ibu tidak pernah memaksa aku menyangkal diri sendiri, mungkin kita masih utuh sebagai keluarga. Kata-kata itu keluar begitu saja, dan untuk pertama kalinya ibu terdiam. Malamnya aku bertemu Rani lagi di taman dekat hotel. Kami berjalan tanpa bicara dulu, lalu dia berhenti. Aku masih mencintaimu, Laras. Tapi aku tidak tahu apakah aku bisa memakan pengkhianatanmu. Aku memeluknya pelan, merasakan hangat yang hilang 6 tahun. Berikan aku kesempatan untuk menebus, Rani. Kali ini aku tidak akan lari lagi. Sidang ketiga menjadi medan perang terbuka. Pak Hadi menghadirkan bukti Otto lama yang entah bagaimana dia dapatkan. Otto, aku dan Rani berpegangan tangan di kampus. Ini menunjukkan bahwa keluarga terdakwa memiliki masalah moral yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan, katanya dengan suara lantang. Ruangan gempar, wartawan di luar ruangan berebut Otto. Ibu menunduk, wajahnya merah karena malu. Aku berdiri, suaraku tenang tapi tegas. Yang Mulia, ini serangan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan bukti hukum. Kami menolak. Hakim menyetujui keberatanku, tapi kerusakan sudah menyebar ke media. Malam itu, berita online penuh dengan judul "Skandal Lesbian di Keluarga Pengusaha Tekstil Bandung". Tetangga lama menelepon ibu, mengucapkan kata-kata kejam tentang dekutukan keluarga. Aku pulang ke hotel dengan hati hancur. Di sana, Rani menunggu di lobi. Aku minta maaf, Laras. Aku tidak tahu mereka akan pakai ini. Kami naik ke kamar, dan untuk pertama kalinya setelah 6 tahun, kami bicara jujur. Dia cerita bagaimana setelah aku pergi, dia hampir putus asa, pindah ke Yogyakarta untuk menyembuhkan luka. Aku cerita tentang perjuanganku di Jakarta, belajar hukum sambil bekerja paruh waktu, berusaha melupakan tapi gagal. Aku menyangkalmu karena takut, Rani. Takut kehilangan segalanya. Tapi aku kehilangan yang paling berharga, kamu. Air mata kami bercampur saat kami berpelukan, bukan sebagai kekasih lama, tapi sebagai dua jiwa yang terluka. Tapi pagi berikutnya, ibu datang ke hotel tanpa diundang. Kamu masih bertemu dia. Setelah semua yang terjadi, bentaknya di depan pintu. Aku menariknya masuk. Ibu, ini bukan tentang Rani lagi. Ini tentang kita. Kenapa ibu memaksa aku menyangkal diri sendiri dulu? Ibu duduk, tangannya menutup wajah. Karena aku takut, Laras. Takut tetangga, takut Tuhan, takut kehilangan muka. Tapi sekarang aku melihat, aku yang salah. Konfrontasi itu membuka pintu.
Ibu mulai bercerita tentang masa mudanya, bagaimana dia pernah punya sahabat perempuan yang dekat sekali, tapi dipisahkan paksa oleh orang tuanya. Aku tidak mau kamu mengalami hal yang sama, tapi aku malah mengulanginya. Kata-katanya membuatku menangis untuk pertama kalinya di depannya. Sementara itu, strategi kasusku mulai membuahkan hasil. Aku menemukan bukti bahwa pinjaman ayah dulu sudah dilunasi secara diam-diam oleh ibu menggunakan uang pribadi. Saksi pegawai lama bersedia bersaksi. Tapi Pak Hadi tidak menyerah, dia memanggil Rani sebagai saksi tak terduga. Di sidang keempat, Rani berdiri di depan hakim, suaranya mantap. Saya tidak akan bicara tentang masa lalu pribadi. Tapi saya tahu Larasati adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Dia tidak pantas dihakimi karena cinta yang tulus. Kata-katanya mengejutkan semua orang, termasuk aku. Ibu menatap Rani dengan mata berkaca-kaca untuk pertama kalinya. Setelah sidang, aku dan Rani berjalan di trotoar Jakarta yang ramai. "Kenapa kamu lakukan itu?" tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis. "Karena aku melihat kamu berjuang sekarang, Laras. Dan aku tidak mau masa lalu menghancurkanmu lagi." Kami makan malam di warung sederhana, berbagi cerita tentang 6 tahun yang hilang. Aku cerita tentang malam-malam kesepian di kosan kecil, tentang bagaimana aku hampir menikah dengan pria untuk menyenangkan keluarga tapi mundur di saat terakhir. Rani cerita tentang kerjanya di LSM, membela perempuan korban kekerasan, dan bagaimana setiap kasus mengingatkannya padaku. Malam itu, di hotel, kami berpelukan lama tanpa kata, hanya merasakan kehangatan yang dulu hilang. Bukan hasrat isik, tapi penyembuhan jiwa. Tapi pagi harinya, bencana baru datang. Media memberitakan bahwa paman buyutku punya bukti video lama di mana ibu pernah memarahi aku di depan tetangga, menyebut aku anak tidak normal. Ide itu bocor ke internet, dan komunitas kampung mulai mengorganisir demonstrasi kecil di depan rumah lama. Ibu meneleponku panik. Mereka bilang aku ibu yang gagal, Laras. Mereka ingin kita keluar dari kampung. Aku langsung ke rumah, tempat aku dulu disir. Rumah itu masih sama, cat dindingnya mengelupas. Saat aku masuk, ibu memelukku untuk pertama kalinya setelah 6 tahun. "Makan ibu, nak. Aku salah besar." Pelukan itu penuh air mata, penuh penyesalan yang tertunda. Aku mulai mengumpulkan bukti balik. Aku wawancara tetangga yang dulu ikut menghakimi, tapi sekarang banyak yang menyesal. Salah satu tetangga, Bu Aminah, berkata, "Kami hanya ikut-ikutan, Bak Laras. Sekarang kami lihat, kamu sukses. Mungkin Tuhan yang menilai, bukan kami." Kata-katanya memberi kekuatan. Di sidang berikutnya, aku menghadirkan saksi ahli psikolog yang menjelaskan dampak tekanan keluarga terhadap kesehatan mental anak. Hakim mulai condong ke pihak kami. Tapi di luar pengadilan, Rani menghadapi ancaman dari kelompok konserati yang menuduhnya merusak keluarga baik-baik. Aku melindunginya, kita hadapi bersama sekarang. Hubungan kami mulai pulih pelan, seperti tanaman yang disiram setelah kekeringan panjang. Puncak sidang tiba di hari kelima. Pak Hadi memainkan kartu terakhir, memanggil ibu ke kursi saksi dan menanyakan langsung tentang skandal anaknya. Ibu menangis di depan hakim, suaranya pecah. "Saya yang salah. Saya memaksa anak saya menyangkal dirinya sendiri karena takut malu.
Tapi sekarang saya sadar, cinta anak saya tulus. Ruangan hening. Aku berdiri, menyampaikan pledoi akhir dengan suara yang lantang meski hati bergetar. Yang mulia, kasus ini bukan hanya tentang tanah. Ini tentang hak seorang anak untuk dicintai apa adanya, tentang ibu yang belajar dari kesalahan, dan tentang masyarakat yang harus berhenti menghakimi cinta yang berbeda. Hakim menunda putusan seminggu. Malam itu, di rumah lama kami bertiga, aku, ibu, dan Rani yang kuajak. Kami duduk di ruang tamu yang dulu penuh amarah. Ibu memegang tangan Rani. Terima kasih sudah membela anak saya. Aku minta maaf atas semua luka yang kuberikan. Rani mengangguk, air matanya jatuh. Saya sudah memaafkan, Bu. Karena Laras sudah kembali dan membuktikan cintanya. Kami bicara sampai larut, membuka semua rahasia. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Putusan hakim keluar, keluarga kami menang. Tanah tetap milik ibu dan perusahaan selamat. Tapi kemenangan itu terasa pahit manis. Media masih membahas kisah penebusan lesbian di keluarga pengusaha, tapi aku tidak peduli lagi. Aku memutuskan tinggal di Jakarta, membuka kantor hukum kecil bersama Rani yang membantu sebagai konsultan. Ibu sering datang berkunjung, membawa makanan kesukaanku, dan kami belajar menjadi keluarga baru. Rani dan aku berjalan tangan di taman yang sama, tidak lagi sembunyi. Luka masih ada, tapi sudah tidak berdarah lagi. Namun, di tengah kebahagiaan ini, aku sering bertanya-tanya, apakah benar mengorbankan cinta demi keluarga adalah pilihan tepat, atau justru itu awal dari kehancuran yang lebih besar.